Nah, sesuai janji nih, eh, buat menjawab masalah-masalah ekonomi, baik yang modern ataupun yang klasik, ada yang namanya sistem ekonomi. Ini nih cara masyarakat menyelesaikan permasalahan ekonominya. Sebenarnya definisi dari sistem ekonomi ini apa sih? Nih, sistem ekonomi adalah mekanisme tata cara, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima oleh masyarakat untuk menjawab masalah-masalah pokok ekonomi. Sistem ekonomi cuma satu? Enggak, macam-macam. Setiap negara punya caranya masing-masing untuk eh, menerapkan sistem ekonomi yang mana yang dirasa paling cocok. Nah, ini kita mau lihat nih, ada berapa sih sistem ekonomi? Yang pertama, ada yang namanya sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ekonomi tradisional ini belum ada pembagian kerja nih. Jadi proses produksi dan distribusinya ini masih apa ya? Nggak dibilang primitif sih, cuma ini biasanya dilakukan pada zaman dulu. Jadi ini yang sangat sederhana gitu ya. Proses produksi dan distribusinya sangat sederhana. Kenapa dibilang sederhana? Soalnya ini yang memproduksi dia, yang distribusiin dia, yang mengkonsumsi dia juga. Jadi intinya setiap orang memenuhi kebutuhannya masing-masing, gitu ya. Caranya gimana? Ya biasanya sih mereka melakukan proses produksi dan distribusi ini dengan cara yang mereka udah tahu secara turun-temurun. Jadi ya belajar dari orang tuanya gitu ya. Terus apa bisa? Misalkan seorang petani nih, dia nanam bahan makanan lah. Terus emang dia cuma perlu makan doang? Emang dia nggak perlu pakaian? Ya perlu. Mungkin di sebelah ada yang memproduksi pakaian. Jadi akhirnya gimana nih? Akhirnya mereka melakukan yang dikenal dengan barter. Masih ingat kan yang namanya barter? Ya ini apa ya? Tukeran lah, tukeran. Oh lo butuh baju, nih gue ada makanan nih, lo butuh makan nggak? Oh ya gue butuh dong makan. Oh ya udah deh, ya udah kita tuker gitu. Jadi masing-masing kebutuhannya jadinya terpenuhi kan? Nah dalam sistem ekonomi tradisional ini nih, ini sumber-sumber dayanya ya cuma yang ada di sekitar mereka aja. Jadi yang diproduksi pun cukup terbatas ya. Terus bisa dibilang juga nggak ada persaingan karena masing-masing memproduksi dan mengkonsumsi hasil produksinya sendiri kok. Atau paling nggak ya barter, tapi itu juga disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi sistemnya sangat kekeluargaan. Nah, yang berikutnya ada yang dikenal dengan sistem ekonomi terpusat atau dikenal juga dengan sistem ekonomi komando. Terpusat nih maksudnya gimana? Ya, jadi segala kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, pemasaran, dan lain sebagainya itu dilakukan oleh merupakan tanggung jawab dari satu pihak. Pihak siapa nih? Terpusatnya kemana nih? Pihak pemerintah ya, pastinya. Pihak pemerintah lah yang bertanggung jawab penuh. Nih punya tanggung jawab penuh nih atas kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Ini dalam sistem ini nih ya, proses produksinya diatur oleh pemerintah. Alat produksi, bahan baku semuanya dimiliki oleh pemerintah. Terus distribusinya pun merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang ngatur barang ini dikirim kemana, barang itu dikirim kemana, dan bagaimana pengirimannya itu semuanya diatur oleh pemerintah. Kelebihannya dalam sistem ekonomi terpusat ini, jalannya perekonomian nih, kegiatan ekonominya jadinya gimana? Jadinya stabil ya, karena semuanya diatur oleh pemerintah. Nggak ada yang kaya banget, nggak ada yang miskin banget, nggak ada yang nganggur, karena pemerintah pasti sudah memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, ada sistem ekonomi yang lainnya lagi nggak? Ada. Cuma sebelum kita masuk, kita lihat dulu nih, yang terpusat nih dipakai oleh negara mana sih? Contohnya, ini contohnya diterapkan di negara apa nih? Dulu ada negara yang namanya Uni Soviet.
Nah, inilah yang dilakukan oleh negara Uni Soviet. Sekarang udah nggak ada sih, sekarang udah jadi Rusia dan sistem perekonomiannya sudah berbeda. Tapi dulu negara inilah yang menerapkan sistem perekonomian terpusat. Untuk sistem perekonomian lainnya kita lihat di video berikutnya ya.